Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Anak Ustadz pada pertemuan kali ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kita lihat pada pembelajaran 1 ini ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Kemudian lihat di sini. Kalau menurut pendapat Anak Ustadz, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar ini? Yaitu yang pertama adalah gambar orang yang sedang menggunakan sepeda dan gambar orang yang sedang menggunakan sepeda motor. Lanjut halaman 57 yang nomor 2. Menurut pendapat anak Ustadz, aktivitas pada gambar ini, gambar manakah yang menyehatkan? Apakah orang yang bersepeda atau yang menggunakan kendaraan bermotor? Tentunya orang yang bersepeda. Yang ketiga, menurut pendapat anak Ustadz, benarkah aktivitas manusia seperti sepeda, jalan, lari, dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh organ gerak manusia? Jawabannya iya. Seperti bersepeda, organ gerak yang digunakan adalah kaki, pinggang, otot tangan, dan sebagainya. Kemudian kita lihat gambar ilustrasi ini. Gambar ini menceritakan seorang anak, anggap saja namanya Benny, yang mana dia sedang mengendarai sepedanya di pedesaan yang masih hijau dan udaranya sejuk karena masih banyak pohon dan sedikit polusi. Kalau di kota tentunya udara sudah mulai panas dan sangat banyak polusi. Di paragraf 2-nya, dengan bersepeda rutin ini, semua organ gerak yang ada di tubuh ini dapat bekerja. Contoh, di saat menggayuh sepeda, kaki bergerak. Di saat kita membelokkan ke kiri dan ke kanan, otot tangan bergerak. Di saat kita menggayuh pun, organ gerak pada pinggang kita pun juga bergerak. Dan masih banyak organ-organ gerak lainnya yang berfungsi di saat menggunakan sepeda. Lanjut ke halaman 58 dan halaman 59. Di sini ada cerita dengan judul bersepeda. Nah, ini gambar ilustrasi orang yang sedang mengendarai sepeda. Kalau kita lihat di paragraf 1, yaitu sepeda itu merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dan juga sepeda merupakan alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Lanjut di paragraf 2. Bersepeda juga dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Salah satunya otot betis dan otot paha. Lanjut, jika bersepedanya rutin, maka kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Dan di paragraf selanjutnya, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tubuh adalah dengan menggunakan sepeda. Dan lanjut, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh dan juga bisa menurunkan berat badan yang mungkin badannya bisa ditimbun oleh lemak-lemak dalam tubuh. Lanjut, oleh karena itu bisa membakar kalori dalam tubuh, maka sepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Yang mana penyakit diabetes ini disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Paragraf selanjutnya, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Kenapa? Karena bersepeda itu merupakan salah satu olahraga yang mudah, praktis, dan menyenangkan. Untuk halaman 60 ini, tentang ide pokok berdasarkan paragraf yang ini silakan anak Ustadz lewatkan. Insya Allah anak Ustadz sudah paham semua tentang ide pokok. Untuk halaman 61 dan 62 ini, seharusnya ini dilakukan praktek di sekolah, akan tetapi untuk pembelajaran kali ini kita lewatkan. Lanjut kita ke pembelajaran 2 di halaman 63. Nah, ini ada gambar ilustrasi tentang orang yang sedang main bola di lapangan. Silakan anak Ustadz lanjutkan untuk membacanya di rumah tentang orang yang sedang main bola ini.
yang mana permainan bola ini memerlukan banyak gerakan, yaitu seperti jalan, lari, tendangan, lempar, yang mana semuanya hampir semua bagian tubuh aktif bergerak, mulai dari kaki, tangan, kepala, dan semua organ tubuh. Kemudian lanjut ke halaman 64 ini contoh dari tengkorak atau kerangka tulang manusia. Mulai dari tengkorak manusia, rahang bawah, tulang leher, dan seterusnya sampai ke tulang tempurung lutut. Silakan ini anak Ustadz lihat di rumah yang ada buku paket. Dan di halaman 65 pun demikian. Ini bagian dari tulang pada lengan manusia. Mulai dari tulang lengan atas sampai ke tulang telapak tangan. Dan juga tulang pada kaki manusia. Mulai dari tulang paha sampai ke tulang jari kaki. Silakan anak Ustadz baca, pahami, perhatikan gambarnya, dan boleh mengambil dari sumber-sumber lain seperti buku lain ataupun dari internet. Nah, lanjut kita ke halaman 66, yaitu membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahannya: gunting, ember, kertas, kawat, perekat atau peti kanji, dan cat warna dan kuas. Kemudian kita buat kerangkanya. Nah, ini contoh kerangkanya. Setelah itu kita potong kertas koran menjadi serpihan. Ini contohnya. Kemudian kita rendam serpihan koran ke dalam air. Dan setelah serpihan korannya lembek, kemudian kita aduk. Dan setelah kita aduk, baru kita tempelkan bubur koran tersebut ke dalam rangka kawat tadi. Nah, ini hasilnya. Kemudian baru kita keringkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Nah, setelah kering baru kita gunakan pewarna dengan menggunakan cat warna. Nah, inilah hasil dari model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Lanjut ke halaman 68, yang mana anak-anak sudah mengetahui kan organ gerak pada manusia, dan terutamanya tulang. Nah, ini nama tulang lengan pada manusia, mulai dari tulang hasta sampai ke tulang jari kaki. Yang mana seharusnya ini bisa kita praktekkan di sekolah, namun karena kita sekarang masih pembelajaran online, anak Ustadz boleh mencari fungsi dari tulang-tulang ini, bisa mencarinya lewat internet, lewat Google, ataupun lewat buku-buku yang lainnya. Lanjut ke halaman 69 dan 70. Di sini ada cerita yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Silakan anak Ustadz baca dan pahami di rumah. Ustadz coba jelaskan secara ringkas. Di sini ada seorang yang bernama Sidik. Dia itu lahirnya memprihatinkan. Dia itu tidak memiliki kedua kaki. Namun dia itu tetap semangat, tetap bekerja keras. Kemudian Sidik bekerja bertahun-tahun akan tetapi tidak menghasilkan materi yang berarti. Kemudian Sidik ini mencari pekerjaan di tempat lain, yaitu di perusahaan kontraktor. Namun perusahaannya mengalami krisis dan terpaksa tutup, sehingga krisis berhenti dari pekerjaannya. Namun Sidik tetap semangat, tidak mau menyerah. Kemudian Sidik itu membuat usaha kerupuk dari singkong. Dengan semangat, dengan kegigihannya, pantang menyerah, kemudian usaha Sidik makin hari makin sukses. Sehingga dari hasil usahanya, Sidik bisa mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meskipun jumlahnya kecil, akan tetapi Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Sidik tetap semangat, walaupun dia cacat, selalu semangat. Kerja keras, mandiri, dan tidak mau merepotkan orang lain. Lanjut ke halaman 71. Tentang ide pokok ini, insya Allah anak Ustadz sudah bisa memahaminya. Untuk pembelajaran ini kita lewatkan.
Lanjut ke halaman 72. Kita belajar tentang cover atau sampul buku yang merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Ini contoh dari cover. Ini cover depannya dan ini cover belakangnya. Kalau kita lihat di buku cetak tema 1, ini contoh cover depan dan ini contoh cover belakang. Silakan anak-anak lihat di buku cetak anak-anak.